datang ke channel YouTube 27TV. Sebelum menonton, jangan lupa di subscribe, sukai, bagikan, dan komentar. Untuk mendukung Mimin dalam berkarya lebih baik lagi. Salam satu nyali, Wani. 6 pemain yang bisa gantikan peran Marcelino Ferdinand di Persebaya. Nomor 4 jebolan Liga Eropa. Persebaya Surabaya harus kehilangan pemain bintangnya, Marcelino Ferdinand. Wonderkid kelahiran Jakarta itu akan melanjutkan karirnya di Eropa, tepatnya di Liga Belgia. Kepergian Marcelino Ferdinand membuat pelatih Persebaya, Aji Santoso harus memutar otak. Bintang timnas Indonesia itu punya peran krusial di lini tengah tim Kota Pahlawan. Marcelino Ferdinand menjadi motor serangan Persebaya ketika diandalkan di BRI Liga 1. Adik kandung Octavianus Fernando itu juga punya tendangan jarak jauh yang mematikan. Namun, tanpa Marcelino Ferdinand, Persebaya sebenarnya masih punya pemain yang bisa diandalkan sebagai pengatur serangan. Karena stok gelandang tim Kota Pahlawan cukup melimpah. Berikut 5 pemain yang bisa menggantikan peran Marcelino Ferdinand di Persebaya. 1. Brian Pondak. Pondak sempat digadang-gadang sebagai calon pemain bintang oleh Aji Santoso. Namun, gelandang asal Bitung, Sulawesi Utara itu masih jarang mendapat kesempatan. Mantan gelandang Persmin Minahasa itu baru diturunkan 5 kali sepanjang gelaran BRI Liga 1 2022-2023. Itu pun hanya sebagai pengganti dan paling lama tampil selama 45 menit. Setelah kepergian Marcelino Ferdinand, Brian Pondak bisa diberi kepercayaan lebih oleh Persebaya. Sehingga, gelandang 21 tahun tersebut bisa mengeluarkan potensinya. 2. Saiful. Persebaya juga punya pemain muda yang berposisi sebagai gelandang serang. Sosok yang dimaksud adalah mantan pemain Persib Bandung, Saiful. Sayangnya, pemain asal Karawang, Jawa Barat tersebut masih sulit mendapatkan kepercayaan dari Aji Santoso. Dia baru dimainkan sebanyak 3 kali dalam gerakan BRI Liga 1 2022-2023. Saiful pernah dimainkan sebagai starter dalam laga melawan RANS Nusantara FC. Akan tetapi dalam 2 laga lainnya dia turun dari bangku cadangan. 3. Andre Octaviansyah. Andre Octaviansyah sebenarnya merupakan pemain berkualitas. Namun, dia kalah bersaing dengan Muhammad Hidayat yang sama-sama berperan sebagai gelandang bertahan. Dengan kemampuan yang dimiliki gelandang kelahiran Depok tersebut, tidak ada salahnya untuk memberinya tugas baru sebagai attacking midfielder. Mantan pemain timnas Indonesia U19 tersebut juga sudah berpengalaman tampil sebagai gelandang serang. Dia sudah mencobanya dalam laga kontra Barito Putra. 4. Birlian Aldama. Meski posisi utamanya sebagai gelandang tengah, Birlian Aldama juga bisa diplot sebagai pengatur serangan Persebaya. Peran tersebut sebenarnya sudah beberapa kali dijalaninya. Di Persebaya, Birlian Aldama sudah 2 kali diplot sebagai gelandang serang, yakni melawan Persib Bandung dan Persis Solo. Soal kualitas, Birlian Aldama sebenarnya tidak perlu diragukan. Dia pernah menjadi andalan timnas Indonesia dan berpengalaman bermain di Eropa. 5. Ze Valente. Jose Pedro Magalhaes Valente alias Ze Valente sebenarnya berposisi sebagai gelandang serang. Bahkan, dulu dia menjadi playmaker utama PSS Sleman. Akan tetapi, sejak bergabung dengan Persebaya, Ze Valente bermain sedikit ke belakang. Sebab, Aji Santoso ingin memberikan tempat kepada Marcelino Ferdinand. Setelah Marcelino pergi, Ze Valente bisa diandalkan sebagai pengatur serangan Persebaya. Kemudian Alwi Slamet dan Muhammad Hidayat bisa diduetkan di belakangnya. 6. Muhammad Iqbal. Sebelum bergabung dengan Persebaya, Iqbal sempat menjadi rising star. Pengalaman bermain di luar negeri ia dapatkan saat berseragam klub Liga 3 Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Padang, Sumatera Barat itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017.